Ustadz, apakah orang yang sudah menikah sebelum 6 bulan telah melahirkan anak, apakah anak tersebut sudah apakah anak tersebut tidak boleh dinasabkan ke ayahnya? Ya, jadi ketika ada orang menikah, setelah pernikahan yang sah ini tiba-tiba istrinya itu melahirkan sebelum 6 bulan atau persis 6 bulan, tidak ada lebih sedikit pun dari pernikahan, maka memastikan anak yang terlahir itu adalah bukan dari pernikahan yang sah, dalam artian itu bisa dikatakan sebagai anak zina. Sehingga Pak, ini nggak bisa dinasabkan kepada si bapak atau si suami ini, ya, karena ini bukan anaknya dia. Ya, karena apa? Kenapa demikian? Karena minimal usia kehamilan itu adalah 6 bulan. Minimal usia kehamilan itu adalah 6 bulan. Karena itu, tatkala sebelum 6 bulan kok sudah ada sudah lahir, berarti ini karena minimal kehamilan itu 6 bulan, berarti sebelum pernikahan itu dipastikan sudah dalam kondisi hamil. Itu masalahnya. Nah, bagaimana dalam ada kondisi hamil padahal belum nikah, kan itu kan? Ya, berarti itu dipastikan bukan daripada pihak suami. Kalau seperti ini bagaimana? Haram menisbahkan nasab anak ini kepada si suami tadi. Ini anakku, haram hukumnya. Ya, tidak boleh menisbahkan nasab karena dia bukan bapaknya. Itu pasti. Ya, ini bukan bapaknya. Ya, jadi kecuali kalau misalkan terjadi seperti apa? Jadi sebelum pernikahan terjadi hubungan suami istri tapi dengan watak syubhat. Contoh, si suami ini sudah punya istri, kemudian dia mewatak seorang perempuan yang dikira itu adalah istrinya. Nggak taunya itu adalah perempuan lain. Akhirnya nggak taunya dari hubungan itu hamil ini si perempuan. Ya, perempuan yang tidak bersuami, ya, atau dilakukan hubungan oleh seseorang laki-laki yang menganggap itu adalah istrinya. Ya, ini jadi laki-laki ini sudah punya istri, menganggap itu adalah istrinya, nggak taunya itu bukan. Ini namanya watak syubhat. Karena watak syubhat itu menjadikan kalau hamil anak itu tetap bernisbah nasab kepada bapak. Itu bukan dihukumi watak zina, itu bukan dihukumi zina kepada si laki-laki yang melakukan hubungan dengan si perempuan tadi itu. Nah, karena dilihat sudah dalam kondisi hamil, akhirnya dinikahkan, misalkan dinikahkan. Nah, setelah itu kurang dari 6 bulan anak itu tadi terlahir. Nah, kalaupun mau dinikahkan atau tidak dinikahkan, anak itu tetap nisbah nasab kepada bapak, kepada si laki-laki yang melakukan hubungan dengan si perempuan itu dengan watak syubhat tadi. Nah, kalau seperti itu sudah jelas nasab kepada si laki-laki tersebut. Ya, karena itu keadaannya mau dinikahi mau nggak dinikahi tetap anak itu anaknya dari si laki-laki ini karena hubungan wataknya syubhat. Tapi kalau sudah zina, ya, sebelumnya melakukan hubungan zina, nggak ada nikah dan tahu waktu melakukan itu kalau itu bukan perempuan, bukan istrinya. Apalagi si laki-laki ini tahu dia tidak beristri, belum pernah menikah, kok melakukan hubungan. Nah, ini kan secara sadar dipastikan itu bukan istrinya, dalam artian itu watak zina. Kalau sudah demikian, anak tadi dipastikan hasil dari zina. Ya, karena itu kalau terlahir sebelum dapat 6 bulan dari pernikahan kok anak lahir, itu adalah anak hasil zina, nggak boleh dinisbahkan nasabnya kepada si laki-laki tadi. Ya, nggak boleh dinisbahkan kepada laki-laki tadi, sehingga anak ini tidak punya bapak tapi hanya punya ibu. Sehingga nanti, ya, kalau urusan masalah mahram, maka bagaimana? Nah, karena ini adalah anak dari istrinya, maka seandainya setelah nikah dia juga melakukan hubungan suami istri dengan si istrinya tersebut, melakukan watak dengan istrinya, maka anak ini jadi mahram dengan si laki-laki tadi, tapi bukan karena anaknya, tapi karena jadi anak tiri, anaknya istri. Karena seorang suami kalau nikah dengan perempuan janda punya anak perempuan, kalau sudah melakukan hubungan suami istri, maka anaknya istri itu jadi anak tiri dan itu mahram untuk selama-lamanya. Tapi bukan berstatus dia anak kandung dia, enggak. Atau dia sebagai bapaknya dia, itu enggak bisa. Tapi cuma dia ini anak istri, tapi mahram denganku karena jadi bapak tirinya dia, itu aja. Ya. Nah, karena itu
urusan masalah kewalian dalam nikah dia nggak dapat, nggak punya hak untuk jadi wali nikahnya. Nanti kalau anak perempuan itu, kalau dia perempuan dan sudah dewasa, nggak boleh si bapak ini menikahkan dia, nggak boleh, karena ini bukan anaknya dia. Terus siapa yang jadi walinya? Hakim. Karena hakim menjadi wali bagi perempuan yang nggak punya wali. Ini perempuan dari anak zina itu nggak punya wali sama sekali, sehingga yang jadi walinya adalah hakim. Hakim yang dimaksud siapa? Ketua KUA, ya, ketua KUA setempat. Ini karena KUA itu terkadang satu kantor dalam kecamatan itu memiliki lebih dari satu penghulu. Nah ini nggak semuanya, hanya ketuanya yang mendapatkan SK untuk jadi hakim. Ya, sehingga itu yang boleh untuk menikahkan. Ya, ini ketika ketentuannya, dan juga diantaranya lagi nggak ada hak warisan. Sehingga kalau si laki-laki tadi mati, anak perempuan itu nggak dapat warisan loh ya, karena bukan anaknya. Tapi kalau perempuannya, si istrinya mati lah, anak tadi dapat warisan. Kenapa? Ini anaknya istri, anaknya ibunya. Tapi kalau dengan bapak, kalau si bapak ini mati, si anak itu gak dapat warisan loh, anak zina itu gak dapat warisan. Karena sebab warisan itu kalau nggak hubungan pernikahan, istri dari suami atau suami dari istri, atau nasab, dan dia nggak ada nasab kepada si laki-laki tadi. Nih nggak boleh dikasih, wah aku kan anaknya dia, bukan. Walaupun secara biologis negara itu hukum negara, bukan syariat. Secara syariat kita dia nggak berhak, kalau ngambil maksa haram hukumnya yang dapat itu. Itu berhati-hati ya. Nah.